Jangan macam-macam. Wah. Balik dong. Lama banget sih. Halo, gue Dika dan sekarang kita ada di PDC, Pancing Dia Curhat. Nah hari ini sekarang kita bersama streamer cantik idaman. Wih, dia adalah Michi. Halo. RRQ Michi nggak usah ya? Nggak usah. Nggak usah ya, Michi aja ya. Iya, Michiko. Iya, Michi aja. Michi aja. Oke. Oke. Kenapa begitu? Karena ini udah sempat diulang. Jadi lucu. Lucu banget guys. Abis bercandaannya masih mentok di situ. Halo Michi, apa kabar? Baik, Dika gimana? Iya. Ya, jomblo. Sedih ya. Mau sad guys. Tapi Michi nih kegiatan kan live streaming aja kan? Karena tadi itu ditanya juga. Gak berasa kayak di Java gitu. Iya aneh ya ternyata kalau diulang ya. Tapi gak apa-apa kok yang diulang. Tapi juga. Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu. Tapi itu selain itu kegiatan ngapain? Ada kehidupan lain nggak? Kehidupan lain tidur sih. Oh ya. Makan, tidur, stream. Itu kegiatan saya. BAB nggak? BAB ada sih. Ada. kepala. Lebih kayak kucing tapi streaming aja ya? Iya bener banget. Kayak saya mau jadi kucing aja deh. Oke, nah tapi kan di PDC ini kita akan bahas tentang percintaan. Wah. Jadi kita akan mendengarkan curhatan dari seorang Michi tentang percintaan seorang streamer Au. yang Gimana ya? bisa dibilang 25 hari atau bahkan bisa 30 hari sibuk full untuk bulan gitu ya. streaming. Tapi kan hitungannya kan streaming kayak kerja biasa nggak sih maksudnya waktunya segala macam? Sebenarnya iya, tapi kan kamu streaming nggak mungkin siang dong. Bisa aja. Bisa aja. Bisa aja. Kamu streaming sehari berapa lama? Sehari streaming tergantung. Kalau misal lagi rame terus lagi moodnya oke juga buat main, bisa lama banget sih kayak bisa 10 jam. Oh ya? 10 jam? Wah. Dulu sih parah banget sih. Kalau sekarang udah kayak ya 7 jaman gitu. 7 jam itu biasa? Biasa. Kemarin terakhir? Bener-bener gak kerasa sumpah. Kalau misalnya sambil main gitu ya, itu gak kerasa. Masa sih? Sumpah. Mata gue perih loh kemarin. Live streaming 9 jam itu udah kayak perih banget ini. Masa sih? Kalau misalnya lagi sambil main ya, terus kan ngobrol-ngobrol, ada teman, ada viewers juga, rame yang nemenin. Jadi kayak gak berasa aja gitu Dan buat main. itu kamu main apa? Main Mobile Legends, Valorant. Terus sekarang lagi coba main GTA juga. Kalau menang sih sebenarnya nggak berasa. Iya, Kalau kalah itu loh kayak aduh mau masak Indomie ya gitu. Aduh ngantuk lagi ya kan? Gue sekarang sering ini juga mabar makan bareng. Oh jadi kamu live streaming itu nggak cuma main dan ada mukbangnya gitu. jadi macam-macam. Ada nonton bareng segala macam juga ada ya. Segala macam deh kehidupan gue di Intinya di streaming streamingin aja gitu Iya. kan. Nah tapi percintaannya di streamingin juga nggak? Au. Iya nggak ya? Gimana? Tapi kamu punya pacar? Ada sih. Ada. Ada. Udah berapa lama? Gue harus ngitung dulu sih. Karena Susah. kayak sekitar 5 atau 6 bulan. 5 atau 6 bulan. Dan itu dia streamer juga kah? Enggak, dia bukan streamer. Dia apa? Dia Kerja gitu. dia masih kuliah sih. Oh, dia masih kuliah. Terus awal mula gue kan live streamnya di Nimo ya. Terus dia waktu itu pertama kali buka Nimo demi nontonin gue sama temen gue. Oh gitu. Oke. Terus akhirnya spending. Gitu. Iya. Terus siapa nih gitu kan? Siapa nih? Terus akhirnya kenal dan ngobrol. Nah, tapi kan bener nih. Sedikit cerita. Sebelumnya ini kan aku pacaran nih. Ya kan? 1 tahun 3 bulan. Di jelang-jelang 3 bulan terakhir lah, aku tuh udah mulai nyoba streaming. Nyoba streaming gitu, walaupun nggak rutin ya, tapi dicobalah di YouTube segala macam kan. Akhirnya aku kan kerja dari pagi sampai siang nih. Siang ke sore, aku mulai live tuh dari jam 8 sampai jam 12. Malam. Jam 8 malam sampai jam 12. Kerjanya sampai jam 5. 5 sore. Jam 5 sore kan perjalanan sejam dong sampai jam 6 dong. Iya. Berarti jam 6 istirahat sebentar, jam 8 live, makan lah ya kan? Iya. Sampai jam 10, jam 12. Kadang sampai jam 2. Iya kan, tidur kan. Itu mengganggu banget dalam percintaan. Karena dia kan nggak jago-jago banget mainnya kan, cupu gitu. Jadi males Tapi dia main sama sebenarnya dia. suka nggak main?
nggak terlalu. Jadi kayak Main males cuma juga pengen buat nemenin ikut doang main. sebenarnya. Terus beban kan. Terus jadi males. Parah banget. Iya, jadi akhirnya aku main sama yang lain kan. Dan otomatis main Mobile Legends dari handphone kan. Tunggu. Dia beban, berarti lu yang nggak bisa carry. Iya, Tadi kayak yang karena aku juga beban. Oh, Karena nggak mungkin main tapi sendiri. aku sama cowokku juga kok. Iya. Kita sama-sama beban. Nah itu makanya. Cuma sekarang dia udah lumayan jago sih. Oh, dia udah mulai jago. Kalau aku masih cupu, jadi cupu terus. Jadi yang bisa gendong dong. Udah ada 2 beban kan makin kesian ke timnya kan. Akhirnya tuh udah jarang main. Komunikasi itu jadi terganggu. Dia mulai kayak udah jam 12 nih. Tapi Kamu kapan sih udah waktu? iya udah kapan Kan nih? kangen Kamu main gue. terus. Kita biasanya dulu callan terus. Sleep call, ya kan? Bed call, mandi call. Waduh. Ya pokoknya teleponan terus lah gitu. Terus ngobrol, sering ketemu gitu kan. Tapi akhirnya jadi berkurang tuh. Jadi sering ribut. Nah, kalau gara-gara komunikasi kurang. Nah, kalau kamu gimana? Kalau aku sih awal-awal justru malah dia tuh yang selalu sempetin waktu buat main sama gue gitu. Jadi ya gue lumayan menghargai gitu juga karena dia rela mengorbankan waktunya. Berarti dia yang berkorban. Iya, pas awal-awal. Ya. Pas awal-awal. Sekarang? Sekarang juga masih sih. Tapi udah mulai jarang. Baru 6 bulan guys, udah mulai renggang. Biasa lah ya cowok. Biasa lah. Kan, bener. Biasanya jualan, awal-awal jualan. Ya niat, sales emang gitu. Tapi berarti selama 6 bulan ini kamu sering ketemu? Kita LDR. Seriously? Serius. Jadi gimana? Itu wah susah banget sih komunikasi. Ini lucu banget. Jadi ada kita sebenarnya bukan sekedar LDR doang. Apa tuh tapi? LDR-nya udah yang negara dan lintas yang paling jauh pasti. Waduh, benteng begitu tinggi. Benteng begitu tinggi, sulit untuk digapai. Emang dia di negara mana? Dia di Singapura. Wow, berarti kamu belum pernah ketemu 6 bulan ini? Belum. Dia tuh temen real dari temen gua juga gitu kan. Tapi belum pernah ketemu? Belum. Sama sekali? Jadi cuma callan aja, main bareng gitu aja? Nah itu gimana? Percintaan seperti itu apa ya? Gua juga baru pertama kali ini kayak rasanya LDR dan yang kayak bener-bener virtual gitu. Zaman sekarang kan kayak serba apa-apa virtual ya. Ya gitu sih. Awalnya bingung kayak soalnya kan biasanya kan selalu ketemu apa-apa gitu kan sama mantan gua. Terus jadi kayak sekarang nggak bisa ketemu, cuma bisa kayak call doang, terus video call, main game doang gitu. Nah, itu berarti love language kamu apa? Tahu nggak? Love language-nya sebenarnya physical touch. Wow, serius? Tapi makanya itu sangat-sangat menantang gitu kan. Serius? Iya. Wow. Ya gitu deh makanya. Terus 6 bulan ini gimana? Kamu berhasil? Menurut kamu ini worth it? Kayaknya ya love language itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Ketika bertemu orang yang tepat? Wow. Yang cocok? Yang cocok. Belum tepat mungkin ya? Nggak tahu? Kita belum tahu. Tapi yang cocok gitu ya? Amin ya kan. Akhirnya kamu mulai membiasakan? Mulai membiasakan diri, beradaptasi lah ya. Lama-lama mungkin kayak sekarang gue jadi affirmation. Oh gitu. Ya. Yang penting disanjung aja, dikasih tahu ada keberadaannya gitu aja ya. Time sih pastinya. Kita selalu pasti menyempatkan waktu lah kalau bisa. Tapi kan dia ketemu. Cuma call aja. Iya, via call. Dan video. Wow. Via video. Berarti ini emang dalam banget nih. Udah LDR negara, LDR agama. Kalau yang biasa tuh udah biasa. Saya butuhnya menantang. Luar biasa. LDR agama juga. Iya. Tetapi itu bermasalah nggak? Bermasalah untuk kedepannya. Untuk kamu mempertimbangkan itu Gue kan? nggak terlalu masalah sih. Nggak masalah. Gue orangnya yang kayak ya udah. Nggak terlalu masalah. Dianya? Agama segala macam. Dianya juga. Dia juga nggak terlalu bermasalah. Oh jadi ya udahlah gitu lah ya. Yang penting. Kalau untuk sekarang ini ya udahlah. Cuman untuk kedepannya pasti harus dipikirkan lagi sih. Nah tapi itu nanti dulu. Pasti harus ada mengalah. Tapi itu ya udah. Oke. Berarti kamu ini sekarang tujuannya apa? Tujuan kamu pacaran saat ini ya untuk 6 bulan ini itu apa? Tujuan pacaran saat ini? Gimana jawabnya? Karena kan kamu sekarang umur 22. Nah, masih so far away lah.
So far. Gak woy, 22 tuh udah kayak tua gitu loh. Aku 27 jalan 28. Itu udah tua sih. Wah, thank you. Aku itu udah tua sih. Oke. Soalnya dulu tuh gue ekspektasinya pengen merit tuh di umur 24, 25 gitu. Masih bisa. Cuman kalau sekarang kayaknya Masih bisa. Temen aku 6 bulan ketemu nikah. Wow. Itu kalau masalah nggak ada yang pernah tahu. We never know. Whenever lah. Never say never lah. Never say never. Itu jadi apa nih niat kamu sekarang dalam hubungan ini? Itu apa, nemenin kamu aja kah, atau mengisi kekosongan kamu kah, atau gimana? Gimana ya? Gua pengen ada orang yang selalu bisa mensupport gitu sih. Butuh support system. Dan apa ya? Gua tuh orangnya susah buat ngomong juga sih. Maksudnya susah buat cerita ke orang-orang gitu loh. Jadi kayak cuma bisa ke orang-orang tertentu doang. Dan ya itu gua gak terlalu punya banyak teman-teman yang bisa gue ini. Jadi gue curhat juga ya udah paling ke 1-2, nggak banyak lah. Oke. Jadi gue bener-bener butuh orang yang bisa ngertiin gue. Tempat untuk bercerita, ya, tempat untuk sharing, tempat system. untuk bersandar. Ya gitulah. Akhirnya sekarang lebih ke jalanin aja. Jalanin aja. Dan intinya sekarang karena dia support kamu gitu ya. Dan akhirnya kamu merasa pun nyaman dengan situasi itu dan emang gue butuh nih gitu ya. Iya, awal gitu. Gue nerima dia juga gara-gara dia mau support apa yang gue mau lakuin, dan itu sih. Ada konsekuensi di antara hubungan kalian nggak? Misalnya, gue live stream nih, jadi lu harus ngerti ada poin-poin itu kah di awal? Gini. Jadi kita cerita mungkin dari awal kita bisa kenalnya. Oke, gitu, boleh. Dulu kan gue sama mantan gue, kita udah 3 tahun itu udah bener-bener kayak kita cocok banget apa segala macem. Dan tapi pas di akhir-akhir, gue kan mulai nge-streaming. Oke, itu berarti itu, udah umur berapa tahun tuh itu hubungannya? 10 tahun lalu. Berarti udah bukan, maksudnya hubungan kaliannya udah berjalan berapa? 2 tahunan? 3 tahun. Udah 3 tahunan malah? 3 tahun, pas di 3 tahun. Ya kan orang-orang selalu bilang kan di 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu kan titik-titik masalah ya kan. Di 3 tahun itu, nah akhirnya gue itu baru mau lulus kuliah. Terus habis itu gue nyoba-nyoba streaming segala macam gitu kan. Dan ternyata gue dapet change untuk masuk di RRQ. Itu pas bener-bener di bulan Juni pertengahan tahun lalu. Dan maksudnya itu sebuah kesempatan yang sayang banget dong kalau misalnya gue nggak lanjutin segala macam. Nah meanwhile cowok gue saat itu kayak nggak suka aja gitu kalau misalnya gue nge-streaming. Dan dia ini teman kuliah? Iya, dari teman kuliah. Teman kuliah ya? Oke. Jadi bener-bener ya setiap hari bersama lah apa segala macam. Itu berarti masalahnya mirip perhubungan sebelumnya kan? Yang awalnya sering ketemu ya kan? Itu tuh pas gue zaman dulu tuh gue bener-bener streaming dari pagi sampai malam. Jadi jadwal gue tuh kayak kebalik gitu. Tidurnya itu jam 10 pagi sampai jam 12. 10 pagi. 10 pagi ini bangun? 10 pagi tidur ya. Tidur ya? Jam sampai 7 malam. Sampai jam 7 malam? Terus habis itu gue nge-live streaming dari jam 8 malam sampai pagi lagi. Wadaw, oke. Itu gue dulu bener-bener yang masih antusias banget. Soalnya itu kan masih awal-awal gitu kan streaming. Lagi ngebangun gitu ya? Iya. Terus dia yang kayak jadi merasa nggak ada waktu segala macam. Yang tadinya sering ketemu? Terus jadi kayak, kamu sekarang selalu bilangnya sibuk apa sih? Oke. Kita Terus? relate banget gak sih? Terus habis itu, ya gue bilang maksudnya, ya udah gue berusaha untuk mengurangi waktu, gue berusaha untuk berubah jam lah maksudnya. Tapi pada akhirnya kayak sama aja gitu, maksudnya kita jadi kayak berantem tiap malam gitu. Setiap malam habis gue kelar live jam 10 malam nih, sekarang gue udah kelar live-nya nih. Terus habis itu ya udah sleep call gitu segala macam kan. Tapi pas malam tuh kita selalu berantem terus, jadinya setiap hari. Selalu ada aja yang dia permasalahin. Karena dari live streaming gitu bukan cuma waktu doang. Tapi ya kayak adalah cowok attention juga jadi terbagi gitu ya. Dan dia menurut gue kan kuliah arsi. Dan dia merasa sayang aja. Akhirnya ada sense of belonging dia yang kayak lu harusnya nggak gini gitu ya. Jadi mulai kayak menuntut untuk
kamu mendingan kerja sih aja, stop streaming lah apa segala macam. Oke. Wah itu bener-bener kacau sih. Sementara bokap gue juga yang setuju sama cowok gue gitu. Mereka yang udah kayak deket banget. Udah deket, udah deket bertiga gitu, bener. kan. Oke, benar. Ya terus jadinya itu mereka berdua bersengkongkol gitu. Oke. Ini gimana caranya kita bikin si Michi ini nggak live streaming lagi gitu? Kayak gitu. Terus sampai akhirnya adalah problema yang akhirnya gue stop streaming selama sebulan. Karena disuruh? Ya, karena disuruh dan kayak streaming alat-alat streaming gue disita gitu. Seriously? Wow. Gara-gara itu, pokoknya itu udah toxic banget ya, gue bener-bener gak kuat banget. Terus akhirnya ya udahlah, maksudnya gue udah sayang banget sebenarnya sama dia. Kita udah bener-bener cocok banget. Pokoknya minusnya udah cuma di situ doang. Gue pengen ngelakuin streaming, tapi dia gak setuju. Udah putusnya gara-gara itu doang sebenarnya. Dan kelakuan dia gitu sih. Yang pas terakhir-terakhirnya yang mulai nuntut segala macam ini tuh sampai akhirnya berani iniin alat streaming gue juga gitu kan. Karena mungkin itu adalah gundukan yang terjadi ketika dia mulai ada masalah itu kan. Dia akhirnya nimbun akhirnya jadi besar kan. Gitu kan. Terus? Ya gitu akhirnya ya udahlah gue memikirkan untuk ya udahlah putus aja walaupun sayang udah 3 tahun. Oke, berarti yang memutuskan untuk pisah adalah gua. Serius? Gua. Alasannya karena mulai merasa terkekang kan apa yang kamu suka saat ini? Iya, maksudnya gue juga maksudnya di umur masih muda ya gue masih pengen ngelakuin hal yang gue mau gitu loh. Oke. Ya gitu jadinya. Dan akhirnya 3 tahun. 3 tahun itu akhirnya harus lama loh. Ya makanya cukup disayangkan tapi ya udahlah ya mau gimana ya. Ini alasan sebenarnya kamu memutuskan untuk lebih memilih streaming itu apa? Bun, aku sebenarnya jadi kalau dari aku ya, aku sebenarnya nggak terlalu milih streaming sebenarnya. Tapi karena streaming akhirnya ada masalah gitu loh. Oh, karena soalnya waktu itu di streaming gue baru masuk banget RRQ. Terus gue masih yang kayak lagi excited kayak gitu loh, kayak sayang banget nih kalau misalnya gue tinggalin, soalnya dia bener-bener sampai call ini kayak Michi mau keluar gitu. Oh iya? Sampai ditelepon beneran. Serius? Sampai kafe dan Kak Adil. Oh iya. Sampai mereka yang bener-bener kayak Michi ini kamu serius segala macam gitu kan. Wah itu kayak drama banget Wow. Sampai teman-teman di stream gue juga yang gitulah. Wow. Yang kayak Michi kenapa segala macem. Sampai mereka yang temen-temen stream gue, maksudnya yang deket saat itu, sampai call bokap gue buat kayak tolonglah jangan gini, jangan sampai gini. Wah itu seru banget ya. Serius? Saat itu ya kacau banget. Wow. Dan akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah end aja, start a new life lagi. Ya gue coba hidup sendiri lagi. Maksudnya walaupun udah 3 tahun kita bersama terus kan, mungkin gue memikirkan untuk hidup sendiri. Tapi ternyata hanya jelang waktu berapa lama? 1 bulan. Gak nyampe 1 bulan. Terus dari situ luar biasa loh. Berarti pas pertemuan kita terakhir tuh kamu udah sama yang baru dong? Udah. Yang awal-awal tuh udah sama yang baru? Baru-baru banget ya? Iya. Gak tau, lupa. Udah lama? Udah sama yang baru ya? Oke. Soalnya ada yang kayak bantuin ngomong ke bokap gue juga yang mana nih? Yang baru? Yang baru. Oke. Dia yang kayak ngomong kayak udah mau proposal anjir dia ngomongnya. Ya, ini tuh gini-gini demi streaming tuh gini-gini. Pokoknya dia ngasih tau lah ke bokap gue, berusaha untuk ya make sure ke bokap gue, maksudnya gue bukan memilih jalan yang tidak benar juga gitu loh maksudnya. Ya gitu akhirnya. Jadi dari situ kita mulai dekat segala macam. Wow, berarti akhirnya keputusan itu karena streaming itu akhirnya mulai kelihatan permasalahan. Yang sebelumnya mungkin nggak terlalu bermasalah hubungannya. Iya, sebelumnya gue yang kayak masih fine, hubungan 3 tahun ini masih berjalan dengan baik gitu. Terus akhirnya karena ada si streaming ini, terus akhirnya pecah. Masalah karir lah ya. Masalah karir, betul. Akhirnya kamu lebih memilih apa yang kamu mau lakukan saat ini ya. Maksudnya sayang loh, umur kita masih muda gitu kan. Kita kalau bisa memanfaatkan yang kita bisa lakuin sebelum akhirnya ya udah tua udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Karena mungkin ini juga bisa jadi kayak
ya gue dikasih lihat nih. Ini aja masih awal, terus belum ada komitmen. Ketika Michi mau ngelakuin sesuatu yang kamu suka, ini udah ada larangan nih. Iya. Ya kan? Ini aja udah menjadi sebuah pertanyaan apakah ini harus lanjut atau enggak kan gitu ya? Iya kan? Iya Terus gitu. akhirnya kamu ketemu yang baru ini. Yang bisa nge-support gue, yang mau support. Itu berarti lewat call? Iya, lewat call. Lewat video call saat itu. Dan apa nih, pergantian 3 tahun ke yang baru dalam waktu berapa minggu, itu apa yang terjadi? Akhirnya kamu bisa berganti? Apakah kamu emang tipe orang yang gak bisa sendiri? Enggak. Jadi emang sama yang 3 tahun ini sebenarnya gue udah kayak renggangnya 2 bulanan gitu. Jadi gue udah sempat mikir untuk memutuskan selama 2 bulan itu juga. Dan akhirnya ya udah pas udah putus, gue udah bisa ikhlas gitu. Berarti emang ini saatnya gitu. Kayak ini momennya nih. Ternyata ini nih alasan kenapa selama ini gue mulai agak renggang nih gitu kali ya. Iya. Jadi pas saat boom itu juga ya udahlah kan aja lah. Nah, renggangnya karena kenapa? Ya gara-gara nge-streaming itu. Sebelumnya maksudnya kan dalam 2 bulan ini kan mulai emang udah karena streaming. Gue mulai nge-streaming kan bulan 4 pertengahan berarti kan. Bulan 6-nya masuk RRQ. Bulan 4 pertengahan tuh udah mulai streaming. Cuman awalnya dia mensupport ya kan, kayak kamu coba streaming aja, kamu suka main Valorant segala macem kan. Terus mungkin ya gara-gara gua malah keasikan. Dia nggak ngelihat dampaknya kok sebesar ini gitu ya. Iya. Mungkin ada salah guanya juga, tapi kan maksudnya ya ngerti lah kalau misal lu mau ini ya udah main bareng aja sama gua ya kan, biar kita bisa ya main bareng aja. At least tetap ketemu gitu. At least ya jangan ngelarang gue gitu ya. Soalnya juga main game kan, harusnya kita nggak main bareng aja. Atau datang aja ke tempat pas gue lagi live stream lu datang ke main ke gitu atau ke Discord ke benar. Jadi ini ya kan jadi deket juga. Tapi memang susah. Kalau dari gue sih memang menurut gue susah karena ya itu yang minum. Emang susahnya adalah karena yang tadinya punya quality time yang jelas sekarang jadi terbagi sama orang lain. Yang kita juga jadi fokus ke game, bukan fokus ke pasangan kita. Itu kan jadi sebuah permasalahan baru gitu kan. Apalagi yang, ya kamu kebetulan ketemu sama yang memang dari awal dia tahu posisi kamu adalah seorang streamer. Jadi dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk ya udah emang dia streamer gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan mungkin dari yang Michi yang kan selalu ada buat dia, gue kan gitu. bareng-bareng sama dia Tiba-tiba gitu. jadi kayak Michi yang hilang-hilangan karena sambil streaming. Tapi kan lu juga bisa nontonin gue dari live gitu. Gue juga nggak ngapa-ngapain. Maksudnya kalau misalnya emang lu percaya ya udah, gue juga nggak akan aneh-aneh. Iya, maksudnya kalau emang kita udah cinta ke satu cowok gitu. Oke, betul. Kalau ya kita harus bisa pisahin gitu mana. Kalau emang lu emang udah cinta ya udah kita jalanin semua masing-masing. Tujuan kita tetap sama, harusnya gitu kan. Benar. Dan ya udah maksudnya gue kalau misal baik sama orang, namanya juga kita streaming gitu kan, kita baik sama orang ya udah baik aja, nothing else gitu. Tapi gitu. Kamu itu jadi trust itu kamu jadi sesuatu yang bermasalah nggak? Maksudnya karena kamu sekarang kan kamu juga jauh. Apakah ini menjadi sebuah permasalahan? Itu juga semua jadi permasalahan sih. Jadi kan awal mulanya yang baik lagi ke tadi ya, dia buka Nimo itu demi nontonin gue sama temen gue ya kan. Terus habis itu ya jadi awalnya apa-apa gue terus gitu kan, main apa-apa terus. Terus lama-lama jadi di Nimo kan juga ada banyak kan. Iya, banyak yang lain gitu kan. Banyak yang lain, dan apalagi kan contohnya di Nimo ya, kita pasti juga kayak gua aja ketemu dia di Nimo, dia juga iya gitu kan. Bukan sesuatu yang tidak mungkin kan. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, itu menjadi trust issue juga. Apalagi kita LDR yang kita juga gak tahu kan misalnya dia gimana gitu lah. Dan I mean cewek tuh pinter gitu. Sepandai-pandainya tupai melompat bukan? Sepandai-pandainya cowok ini juga kita pasti tahu gitu. Lu jangan macam-macam. Balik dong. Lawak banget sih. Oke. Tapi akhirnya gimana nih? Akhirnya kamu
mencoba bertoleransi atau mulai ada? Gue coba bilang lah ke dia. Gue coba ya terus terang aja, maksudnya gue nggak suka kalau misalnya gini segala macam. Kita harus terbuka lah. I mean karena kita LDR, kita nggak bisa ketemu, jadi kita cuma bisa ya udah terbukanya via suara aja. Dan mencoba trust itu tadi. Iya. Kamu yakin? Coba percaya. Kamu yakin? Gitu. Coba percaya. Coba percaya aja. Coba percaya ya. Jangan menyalahgunakan kepercayaan ya guys. Wow. Tapi berarti memang untuk saat ini, kalau kamu bandingkan antara yang sebelumnya sama yang sekarang, cara kamu memberikan perasaan kamu ini, apakah ini lebih banyak? Apakah ini karena ini kamu masih jauh, kamu pirit dulu atau gimana konsepnya dari kamu sekarang? Gue juga bingung sih ya, karena ini pertama kali gue LDR juga gitu kan. Jadi kayak gue masih berasa aneh juga karena kita belum pernah ketemu apa segala macam. Kayak adalah perasaan bedanya gitu kan. Sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kayak ya gue orangnya lebih enak kalau misalnya ketemu langsung gitu kan. Apalagi love language gue physical touch, jadi kayak lebih bisa manja-manja apa segala macam. Nah terus ini gimana kalau LDR? Jadi ya udah deh gitu. Beradaptasi. Berarti kamu masih belum kasih total perhatian dan perasaan kamu full dibanding sebelumnya? Ya mungkin karena ini juga masih baru ya? Masih baru bagi gue, jadi ya belum full, tapi gue udah sayang lah maksudnya. Oh gitu. Jadi kamu ini udah sayang jadinya? Iya, jadi kalau misalnya apa-apa ya gue juga ada rasa cemburu lah. Maksudnya ada feeling itu, bukan yang kayak oh dia terserah dia mau ngapain, bukan yang bodoh amat juga gitu loh. Ada lah rasa sayangnya. Dan ada niat ketemu? Pastilah. Udah ada jadwal kah? Ada. Perkiraan misalnya kapan nih? Bulan April nanti. Wow, masih lama ya April loh. Desember sebenarnya gitu kan. Gak jadi. Kan cuman kayak bentar doang kan, cuman kayak 3 bulan lah kita udah bisa ketemu gitu kan. Gak jadi gara-gara ada Omicron. Oh iya, akhirnya nggak bisa kemana-mana. Gitu kan. Pacarannya pas COVID lagi, gokil. Pacaran online, luar biasa. Wow, oke. Tapi maksudnya gue suka dari sekarang ya karena dia bisa mensupport gue di live stream, itu ya. dan dia juga suka main bareng, dan sekarang yang di Nimo juga semuanya udah tahu itu ada dia. Jadi udah support aja gitu ya. Dan itu yang sekarang kamu pentingin untuk saat ini. Berarti fokus kamu saat ini dalam percintaan itu apa? Yang penting ada yang support? Yang penting karena kan pasti berubah kan. Kalau yang dulu yang penting ada sama gue nih. Yang penting gue bisa manja-manja sekarang nih. Sih yang penting mau mensupport gue, yang pasti setia juga, nggak main-main cewek, ya kan. Terus habis itu karena gue merasa umur gue udah tua sih, jadi kalau bisa sih yang serius. Karena capek loh main-main. Walau tahu nanti dalam keseriusan ini ada sesuatu yang besar di depan nanti ya. Gue udah tahu, tapi kan ya udah. Yang penting jalanin aja. Tapi ini berarti bukan jadi masalah buat kamu. Hubungan yang ini bukan sesuatu hubungan yang bermasalah buat kamu saat ini. Saat ini oke lah. Oke. Jadi emang ya oke, gue udah dapet yang gue mau, gue bisa berikan yang gue berikan, dan masih baik-baik aja berarti. Saat ini masih oke lah. Wow, percintaan seorang streamer sulit. Tapi memang sulit ya, akhirnya jadi berbeda karena dia bertemu kamu seorang streamer, itu aja sih ya. Iya. Sama kayak aku dulu, orang transisi dari aku belum jadi YouTuber ke YouTuber itu pecah. Tapi kalau dia kenal aku karena aku seorang YouTuber, dia bisa mengerti gitu. Iya, karena emang udah tahu, oh dia emang awalnya ini, jadi dia udah tahu konsekuensinya. Oh dia suka peluk-peluk cewek nih, dia udah ngerti, emang itu kerjaanku gitu. Tapi kan. Tapi sama sih, namanya juga cowok ya, lama-lama juga yang awalnya dia mensupport full, tapi masa sekarang jadi kayak ada cemburu-cemburu ya segala macam. Nah itu berarti emang udah ada demandingnya kan, berarti berarti udah mulai terbentuk. Kalau cuek aja malah aneh. Iya benar. Jadi itu it's no problem lah. Oke nih dari Michi, berarti kalau sekarang kalau kita tanya harapan kamu terhadap hubungan ini apa? Harapannya ya semoga kedepannya bisa nungging lagi ya. lagi ya. Sumpah guys, ini enak banget kursinya ya. Iya, boleh sponsorin yuk. Masuk yuk. Gimana? Semoga
bisa saling mengerti lagi, bisa semakin apa ya, bisa semakin terbuka lagi, maksudnya positif negatif kita, biar kita semakin tahu juga, semakin mengenal lagi. Ntar kalau misalnya udah ketemu, ya intinya itu sih, pengen cepet-cepet ketemu aja. Aduh, lucu banget. Aduh. Lucu gak sih guys? Sorry guys. Oke Michi. Wow, ini kan jadi gimana gitu, pengen cepet ketemu gitu. Oke. Terakhir deh. Cinta. Arti cinta untuk seorang Michi itu apa saat ini? Arti cinta itu ya. Cinta itu lebih ke teman hidup kita sih, maksudnya teman hidup kita yang bisa menemani kita di saat apapun, baik itu senang ataupun sedih, dan mau support kita juga, dan ya pastinya bisa inilah menerima kita apa adanya sampai kapanpun itu. Berarti cinta itu yang bukan mengekang tapi malah mendukung gitu ya? Iya. Bener, dari setiap apa yang kamu mau dalam hidup gitu ya. Wow, oke deh kalau gitu Michi, thank you banget atas ceritanya. Ini ceritanya cukup kompleks loh, yang tadi cuma streamer tapi LDR, tapi ada kekangannya juga, tapi ada beda agamanya juga. Wow, so luas. Oh my god. Oke, tapi kita berharap apa yang Michi mau bisa terlaksana ya, bisa ketemu, bisa terjadi bareng terus, bisa tetap support sampai kapanpun, dan gak kembali trauma yang sebelumnya, masalah yang sama maksudnya. Amin. Akhirnya jadi overprotect atau sama sebagainya. Tepat gitu ya. Betul, amin. Oke, thank you banget Michi buat waktunya. Ya buat kalian semua, kalau yang pengen kita ngobrol sama Michi lagi tentang hal lain, bisa langsung aja tulis di kolom komentar kita pengen ngobrolin apa. Terus kalau misalnya pengen dengerin curhat dari siapa lagi, misalnya streamer lainnya atau misalnya selebgram lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar juga, nanti kita akan undang dan ngobrol bareng. So gitu aja, thank you buat Michi, thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi, dadah.